ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة فأرسل إليه الملائكة فيكتب ب4 كلمات: الأجل والرزق وشقي أم سعيد. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para ayahanda, tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap pengantar jenazah yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak mengurangi rasa duka yang dimiliki oleh sahibul musibah. Pada sore hari ini yang mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa menjaga kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan beberapa rangkaian daripada ibadah, yang ini adalah merupakan tujuan dari penciptaan kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, dan sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai catatan amalan soleh kita, sekaligus kelak menjadi penimbang berat amalan kita di yaumil kiamat. Selanjutnya, atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran daripada Al-Mukarramun, para tuan guru di tengah-tengah kesibukan mereka, atas bantuan-bantuan baik itu yang bersifat materi, moral atau apapun jenisnya, yang dengannya alhamdulillah terlaksana apa yang menjadi kewajiban dari seorang mayit, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan sampai mengkuburkannya di makbarah ini. Maka kami atas nama keluarga tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu semua, melainkan dengan iringan doa, jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika ada terjadi kesalahpahaman, baik itu di rumah duka, di masjid, atau mungkin saja di makbarah ini. Tidak ada sedikit pun untuk menyinggung siapapun, melainkan itu adalah faktor dari sebab kesedihan kami yang cukup sangat mendalam. Karena itulah, oleh kesempatan ini, kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi musibah ini melainkan dengan berdoa agar kemudian Allah menggantinya jauh lebih baik. Kemudian bersabar, karena ini adalah bagian dari bentuk takdir keimanan kita terhadap Allah, terhadap qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita tidak mau, ketika ajal sudah datang, maka tidak ada yang mampu, la yastaghfiruna wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu menunda, tidak ada yang mampu kemudian mendahulukannya. Ajal ketika datang, maka tidak akan pernah pilih waktu, tidak akan pernah pilih tempat, tidak ada pernah pilih ke siapa. Itulah hakikat daripada ajal. Oleh sebab itu, marilah kemudian
keluarga yang ditinggal segera untuk mengucap kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, karena ini adalah bentuk ridho dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramun, para ayahanda, tuan guru, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian yang sering menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita semua, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai liqa. Maka kematian ini adalah merupakan wasilah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagai pintu masuk menuju pintu akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, al-mautu babun, mati itu adalah ibarat pintu, wa kullun nas dakhiluh, maka setiap manusia itu pasti akan melewati yang berkaitan dengan pintu tersebut. Oleh sebab itu, kematian seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita, yang kita berusaha menghindar darinya, yang itu adalah sesuatu yang sangat kita tidak yakini, sesuatu yang sangat kita takuti, sesuatu yang sangat kita menjauh darinya. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripada kematian itu adalah fa innahu mulaqikum. Maka bagaimanapun kalian lari daripada kematian itu, maka kematian itu adalah akan tetap menemukanmu. Cuman kematian itu adalah tetap ada. Kematian itu adalah hak. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita menjadikan pelajaran terhadap kematian demi kematian, sehingga kemudian kita mampu untuk bisa mempersiapkan diri kita sebelum yang berkaitan dengan kematian itu datang. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan agar kemudian kita terus menerus untuk selalu dan siaga, bersiap sewaktu-waktu kemudian mati itu datang menjemput kita. Maka Allah mengatakan, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka oleh sebab itu berbekallah, maka sesungguhnya bekal terbaik adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menambah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang diartikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-khawfu bil jalil, menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu bit tanzil, dan berusaha untuk beramal sesuai dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warridho bil qalil, dan kemudian ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu adalah hanya sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan termasuk adalah kita mempersiapkan diri kita untuk bekal yang berkaitan dengan hari akhir nanti, yakni yaumul qiyamah. Maka almarhum adalah insya Allah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini mampu mempertahankan iman dan Islamnya, yang menjadi pesan di dalam Al-Quran untuk kita semua, lala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maka kita yakin bahwa almarhum adalah yang dilinan dalam keadaan Islam, yang meyakini bahwa kebenaran hak dengan agama Islam. Maka ini adalah menjadi modal dasar untuk menghadapi pertanggungjawabannya terhadap apa yang akan kemudian ditanya nanti di alam kuburnya. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak amal soleh kebaikan yang dilakukan oleh almarhum. Maka namun demikian, bagaimanapun kebaikan, tetap saja kita ini adalah
manusia biasa yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Adapun yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya dengan berkat daripada doa yang dipanjatkan oleh tuan guru kita. Kemudian kita semua mengaminkannya di makbarah ini. Namun perlu kita ketahui ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, yaitu yang berkaitan dengan hukukul adami, antar sesama kita manusia. Mungkin almarhum pernah melakukan kesalahan-kesalahan, terlepas itu beliau sengaja atau tidak, dan kemudian beliau belum sempat untuk meminta maaf, terutama tipe masyarakat yang si arak di dusun Manggale. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini tiang atas nama keluarga khusus meminta maaf atas nama almarhum. Sampun napi kemaafan gih. Jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya, sindana kalah penting adalah yang berkaitan dengan hutang piutang. Sekecil apapun, 1.000, 2.000, 100, 200.000, maka tetap saja itu adalah hutang yang akan sanggup menghalangi daripada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan nikmat-nikmat surgawi, nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur, yang itu adalah merupakan sesuatu yang hak, sebagaimana sering kita dengar bagaimana tuan guru kita membaca talqin, wa'lam, ketahuilah annal mauta haq, kematian itu adalah hak, wa annal qabra haq, kuburan itu adalah hak, wa anna na'imahu haq, nikmat di alam kubur itu adalah hak, wa azabahu haq, dan kemudian azabnya pula adalah itu sesuatu yang pasti. Maka akan terhalang untuk mendapatkan nikmat-nikmat kubur karena piutang yang masih bersangkutan. Maka oleh sebab itu, untuk keluarga dengan almarhum, sila tanggung jawabin utang dengan almarhum. Karena lamunnya gen terpindahan dia bau, yang yakin maka keluarga, anak-anak daripada almarhum akan siap untuk menerima kedatangan daripada kita semua si berkaitan kepemilikan terhadap utang tersebut. Maka terakhir, marilah kita kemudian iringi kepergian daripada almarhum dengan bacaan dengan surat Al-Fatihah, dengan harapan agar kemudian almarhum diberikan kemudahan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan malaikat mungkar dan nakir. Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni dosa salahnya, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala terima apa yang menjadi amalan-amalan solehnya, dan Allah jadikan kuburannya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama para nabi dan syuhada di dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah bisirrillahi al-Fatihah.